Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warganet sekalian? Nah, di sini di kesempatan konten ini saya ingin membahas terkait Agus, Pratiwi Novianti, Denny Sumargo sampai Farhad Abbas. Nah, di sini sebenarnya channel saya ini membahas terkait bola, sepak bola timnas Indonesia, klub-klub Liga 1, Liga 2. Tapi di sini saya cukup gatal untuk tidak membahas ini, jadi nggak apa-apa ya saya membahas ini sekali-kali. Karena di sini sangat santer diberitakan sekali berita terkait Agus ini ya. Saya nggak bermaksud apa-apa, tapi saya takutnya ini menjadikan efek negatif kepada masyarakat kita yang hanya menonton dan juga menelan mentah-mentah berita tersebut. Nah, efek negatif apa lagi? Di sini saya takutnya efek dari kasus ini berdampak kepada masyarakat kita, yaitu masyarakat kita enggan menolong yang berkebutuhan, dan masyarakat kita takutnya tidak tertolong pada saat dia sedang membutuhkan bantuan. Kenapa? Kan di sini faktor kasusnya kan coraknya kan seperti itu. Saya mungkin tidak perlu menceritakan lagi ya. Mungkin di sini sudah pada yang tahu terkait kasusnya Pratiwi Novianti, Agus, sampai menyeret nama Denny Sumargo, Farhad Abbas, itu ceritanya bagaimana, mungkin yang menonton ini sudah paham. Jadi di sini saya tidak mengulanginya lagi, tapi di sini saya ingin membahas terkait kemungkinan efek negatifnya. Jadi di sini saya menghimbau kepada yang menonton video ini, jangan menelan mentah-mentah terkait kasus ini. Jangan kasus ini menjadikan kalian enggan menolong yang berkebutuhan. Jangan dengan kasus ini kalian takut tidak mendapat bantuan, itu jangan. Karena di sini kan ya seperti itu kasusnya. Sampai viral di aplikasi TikTok, Denny Sumargo sampai ke rumah Farhad Abbas seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan betapa dahsyatnya itu ya. Godaan dari uang itu sangat besar sekali. Di sini saya tidak membela salah satu pihak, tapi kan ya di sini saya mengantisipasi mundurnya saja terkait ini. Niat Bu Pratiwi Novianti ini sudah baik, ingin menolong yang berkebutuhan, dan kita kan nggak tahu ini suasana hati Agus ini kan nggak tahu, karena kan ya dia sedang sakit, sedang penglihatannya nggak bisa lihat, itu kan kita nggak tahu suasana hatinya. Kalau semisal ada perkataan yang kurang mengenakan kan, kemungkinan suasana hatinya kan ya kurang enak atau bagaimana, kan kita tidak berhak untuk mendiskriminasikan itu. Tapi di sini kan yang titik pentingnya itu betapa pentingnya komunikasi, apalagi komunikasi terkait uang yang sangat besar, uang donasi dari orang banyak. Itu betapa pentingnya komunikasi supaya tidak terjadi yang seperti ini. Ya, komunikasi siapa? Yaitu dari kedua belah pihak, yang sakit sama yang membuat acara donasi. Paling tidak itu kedua stakeholder itu bisa klop komunikasinya.
entah bagaimana, entah sekecil apakah itu kegiatannya, dibuat apa saja itu uangnya, itu paling enggak ada komunikasi di dalamnya. Nah di sini kan ya, di situ adanya kurang komunikasi terkait hal tersebut, dan ada kesalahpahaman dari hal tersebut, akhirnya menjadikan kasus tersebut menjadi sebesar ini, bahkan menjadi pembahasan satu Indonesia. Sebenarnya saya juga kasihan sama Bu Pratiwi Novianti ini, tapi dalam satu sisi saya juga kasihan dengan Agus yang kehilangan penglihatannya, nggak tahu suasana hatinya seperti apa, berkecamuk seperti apa kan nggak tahu. Jadi jangan diskriminasi lah Agus ini, kasihan dia. Kita ambil positifnya saja, supaya kedepannya ini tidak terulang lagi, tidak sampai sebesar ini lagi. Ya jangan dibuat acuan kasus ini kalian langsung nggak berani menolong orang, takut nggak ditolong, jangan seperti itu. Karena ini adalah bisa dikatakan segelintir contoh dari ribuan kasus yang ada di Indonesia. Jadi masih banyak yang lancar, masih banyak yang terkondisikan dari kasus yang serupa dengan kasus ini. Ya nggak tahu, itu banyak yang mempertanyakan ya, kenapa kok sampai nggak terjalin komunikasinya, siapa yang salah? Apakah terpengaruh dari si A, si B, si C? Nah itu mungkin bukan ranah kita ya untuk membahas itu, karena itu kan ya detail sekali, ranah yang terlalu detail ya, ranah yang terlalu nggak perlu kita bahas lah. Yang kita bahas di sini kan garis besarnya saja, titik utamanya saja, yaitu kasus ini. Kita mengantisipasi efek negatifnya, ya seperti itu efek negatifnya. Semoga warganet sekalian, termasuk yang smart people, tidak menelan mentah-mentah terkait kasus ini, tidak menerima langsung letter luck kasus ini, melainkan ya paling enggak ya bisa menganalisis lah, ini bagaimana sebenarnya, ini bagaimana kan di sini yang mencuat di media sosial kan itu berita-berita dari sosial media, belum tentu itu benar, belum tentu itu real, kita nggak tahu dalamnya itu seperti apa. Nah seperti itu, kita di sini mencoba untuk berpositif thinking saja, jangan mendiskriminasikan salah satu pihak, karena itu hanya membuat gaduh suasana ya, seperti itu. Ya mungkin kasus yang seperti ini juga perlu. Kenapa perlu? Nah, ya untuk pembelajaran bagi kita semua, bahwa saya di sini penting sekali untuk berkomunikasi, penting, besar sekali tanggung jawabnya saat memegang uang. Nah seperti itu ya. Kita terlepas dari Denny Sumargo dan juga Farhad Abbas, itu juga berasal dari ini ya, induknya kan dari kasus Agus ini dan juga Bu Pratiwi Novianti ini. Nah mungkin cukup itu di sini ya, kita juga mendapat pelajaran penting, yaitu betapa pentingnya kita menjaga kata, menjaga kalimat supaya tetap santun dan juga enak didengar, seperti itu ya, supaya tidak
menghasilkan mundorot yang malah merugikan kita seperti itu ya. Nah, mungkin cukup itu. Semoga kalian termasuk penontonnya Smart People tidak serta-merta langsung menerima info tanpa menganalisis info tersebut, berita tersebut, dan semoga kasus ini menjadikan kalian mendapat pelajaran penting terkait hal tersebut. Nah, mungkin cukup itu yang ingin saya sampaikan. Salam dari warganet